النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihil makhliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la khala wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Punyai Abdul Aziz ya. Punya muslihah nih. Mudah-mudahan hafizah Allah dijaga oleh Allah kesehatannya, diberi kesehatan kamilah, amin ya rabbal alamin. Kita hormati bersama Kiai Haji Sobih Al-Mu'ayyad, Ustaz keluarga, Kiai Yahya, Kiai Mau'id, dan para pejabatnya, bil khusus sipil, Bapak Polri dan TNI, para wali muridnya, maaf para punyai, para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Di awal pertemuan ini saya akan menyampaikan hadis rahmatnya, hadis al-musassal al-awaliyah, hadis rahmat. Yang mana dalam Islam ini biasanya tafaulannya nular kebagusan. Misalkan orang dengan nama soleh biar menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Di Kanjeng Nabi itu hewan pun diberi nama karena tafaulan itu supaya baiknya. Dan di awal pertemuan ini, di majlis ini saya akan menyampaikan hadis rahmat musassal al-awaliyah dari Syekh Yasin Al-Badani dan syekh yang lain, dengan berharap semoga kita semuanya dapat rahmat Allah. Kalau orang dapat rahmat Allah tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Dari guru-gurunya sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih ini oleh Allah dikasihi, disayangi, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu sekalian
kepada makhluk di atas bumi ini supaya sayang, supaya kasih sayang, welas, maka niscaya kalian akan disayangi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, kata malaikat Allah marhamhu, dan kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya al-jaza bijinsil amal. Pembalasan orang itu tergantung amalnya, dan karakter orang itu akan membuahkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau karakternya lemah lembut, akan diberi kelembutan oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah. Kalau karakternya keras, maka akan dikeras oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi hal-hal yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Kasih sayang terhadap orang lain, yang penting menyampaikan ilmu agama. Sebab semuanya dalam lini apapun ini membutuhkan ilmu agama. Misalkan kita membina rumah tangga, kita membutuhkan ilmu agama. Qala ta'ala wa asiruhunna bil ma'ruf, para suami supaya mempergauli istri, menempatkan istri, menyampuri istri dengan perbuatan yang baik, ya, yang tanggung jawab, penuh kasih sayang, sabar dan ihsannya. Sebab wanita itu lemah. Wanita itu lemah, maka perlu dikasih sayangi, disayangi. Itu wanita. Sehingga memuliakan istri itu dihubungkan oleh Allah dengan kemuliaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akrama nisa ilal karim wa ma ahuna ilal laim. Orang yang menghormati, menghargai istri itu oleh Allah dimuliakan. Dihargai. Namun sebaliknya, bila mana orang merendahkan istrinya, meremehkan istrinya, mencampakkan istrinya, maka orang yang demikian hidupnya tercela, oleh Allah direndahkan. Coba kemuliaan suami itu berhubungan dengan bagaimana dia memuliakan istrinya. Suami memuliakan istrinya, menghargai istrinya, ini kan termasuk bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-ma'mur bih wa'asra bil ma'ruf wa asirhunna bil ma'ruf, dengan perintah. Nah, sekarang misalkan orang membina rumah tangga tanpa berdasarkan ilmu agama, ini kadang tidak menghargai istri, tidak menghormati istri. Apalagi ya, hasanah itu dibagi menjadi dua. Satu hasanah zahirah, kedua hasanah batinah. Hasanah zahirah tudraku bil hawasil khamsi. Hasanah zahirah itu didapat dengan pancandriya 5. Semuanya orang akan bisa mendeteksi, akan bisa merasakan. Misalkan saja ya, warna itu baik apa tidak, indah apa tidak, ini didapat dengan meripat. Maaf, siapapun bisa mendapatkan. Orang awam bisa tahu itu indah apa tidak dengan meripat. Orang alim juga bisa mendapatkan itu indah apa tidak dengan meripat. Yastariku fihi al-alim wal jahil. Bahkan yastariku fihi as-soleh wa toleh wal fasik.
Semuanya orang bisa tahu itu warna indah apa tidak dengan meripat. Ini hasanah zahirah. Ada sayyi'ah zahirah, ini didapat dengan meripat pula. Itu warna jelek, meripat akan bisa mendapatkannya, mendeteksinya. Kedua adalah suara. Indah apa tidak, merdu apa tidak. Ini telinga akan bisa mendeteksinya, bisa mendapatkannya. Orang awam tahu itu suara indah apa tidak. Orang awam tahu itu suara merdu apa tidak. Orang berilmu pun juga demikian, akan bisa merasakan. Ketiga adalah bau. Bau itu harum apa tidak. Ini hidung akan merasakan. Orang awam bisa mengatakan ini bau enak apa tidak, bisa. Bahkan anak kecil pun ini bisa. Ini bau wangi apa tidak, akan tahu. Keempat yaitu rasa. Ini dirasakan dengan dzauq, dengan lidah. Ini rasa enak apa tidak. Ini orang awam bisa, orang alim bisa mendeteksinya, dan hewan pun bisa mendeteksinya. Ya. Coba misalkan saja, kucing ya dikasih ikan mambu, itu kira-kira kan nggak doyan. Ya. Hewan pun bisa merasakannya. Terus perkara itu halus apa tidak dengan peraba. Orang awam bisa mengatakan ini halus, orang berilmu pun bisa mengatakan ini halus. Yastariku fihi al-khas wal awam. Orang awam dan orang tertentu bisa mendapatkan hasanah zahirah, bisa mendeteksinya itu baik apa buruk. Namun ada hasanah batinah. Ini tidak bisa la tutraku ila binuril basirah. Ada hasanah batinah ini tidak bisa dideteksi, tidak bisa didapat kecuali dengan mata hati. Ini yang repot. Ya. Maaf kalau orang itu tidak mempunyai ilmu agama, maaf, ini mata hatinya kurang sensitif, tidak begitu paham, sehingga tidak bisa mendapatkannya, tidak bisa mendeteksinya. Misalkan saja orang bila mana tidak ada nurul basirahnya, bagaimana dia akan mencintai Allah? Ini kan sulit, tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Jadi kalau tidak punya nurul basirah akan sulit mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ibadah, tidak taat. Adapun tentang perdebatan zaman dahulu tentang adanya Allah dan tidak, itu perdebatan yang sudah usang, ya. Sudah selesai. Mestinya kan demikian. Namun kadang yang aneh, di zaman modern ada saja orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Dan dengan keilmuannya tidak percaya dengan adanya Allah. Dianggap alam itu terjadi dengan sendirinya. Zaman dahulu terjadi perdebatan antara orang ateis yang tidak percaya pada Allah dan orang yang beriman. Terjadi perdebatan, membuat perjanjian di suatu tempat. Lantas orang ateis itu datang dahulu. Dan orang yang percaya dengan adanya Allah, ini ketika akan menuju tempat tersebut harus nyebrang sungai. Dan ketepatan tidak ada perahu. Lantas ada perahu, dia bisa datang, dan jamnya terlambat, berarti ini kan melayani janji. Padahal orang itu melayani janji itu kan jelek.
Orang itu bila mana mempunyai 3 perkara. Satu, amanah. Amanah itu sebaliknya khianat. Orang tidak suka khianat. Amanah itu misalkan saja orang dititipi sapi misalkan, ya sapinya beres, baik. Dipiara dengan baik. Dititipi sepeda motor, sepeda dirawat dengan baik. Diberi jabatan, dirawat dengan baik. Dijaga dengan baik, itu namanya amanah. Kalau khianat itu dititipi sapi, dijual. Ya. Diberi jabatan, tidak bertanggung jawab, misalkan ditinggalkan. Atau menyimpang dalam mengembannya, itu khianat. Orang tidak suka dengan khianat. Ini kan dianggap khianat, tidak menepati janji. Wafa bil ahad ini tidak menepati janji, maksud saya. Jadi orang itu punya belapannya sidku, al-wafa bil ahad menepati janji. Kedua yaitu amanah. Kita janji jam 8, tugas kita perjanjian yang telah ditugaskan kepada kita laksanakan dengan baik, itu wafa bil ahad. Misalkan guru tertib, jam 7 masuk, itu wafa bil ahad. Misalkan pegawai jam 8 masuk, itu wafa bil ahad. Sebaliknya nulani janji dan juga asidku, kejujuran. Jujur itu A katakan A, B katakan B. Kejujuran itu kan butuh takwa. Kalau orang tidak punya takwa kan sulit jujur. Yang mana dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kamu dimanapun, dalam kondisi apapun, takut kepada Allah. Ini kalau orang tidak merasa bertanggung jawab, bila mana tidak dilihat oleh manusia, ini kan akan berani melanggar. Ya. Maka ada cerita zaman dahulu dalam kitab Kifayatul Atqiya, ya. Saya pernah ngaji Indah Kiai Abdul Aziz Ghafarallahu Kifayatul Atqiya, dan juga beliau pernah bercerita ketika pengajian ada murid yang dimuliakan, Lantas rupanya murid-murid yang lain ini kurang enak, ya. Sebab ini murid muda, namun oleh gurunya, oleh kiainya dimuliakan. Lantas untuk menampakkan murid itu mempunyai keistimewaan, maka muridnya dipanggil semuanya. Dikasih burung dan peso untuk menyembelih. Dan dalam menyembelih itu supaya tidak diketahui oleh orang. Carilah tempat yang sepi, tidak diketahui oleh orang. Maka murid-muridnya itu bawa peso dan ayak dan burung ke tempat yang sepi. Di kamar dikunci dan lain-lain. Terus ada murid yang diistimewakan oleh gurunya itu. Semuanya murid-murid datang dengan burung yang tersembelih. Lah murid yang istimewa itu membawa burungnya masih belum tersembelihkan, masih utuh. Kata kiainya, loh kamu kan saya perintah untuk nyembelih burung, kira-kira tidak diketahui oleh orang. Jawabnya apa? Saya tidak menemukan tempat yang mana tempat tersebut tanpa dikontrol, tanpa diketahui. Sebab apa yang dilakukan ini dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya maqam muraqabah, ya. Maqam muraqabah itu kan maqam tingkat tinggi. Merasa dilihat oleh Allah. Kalau ibadah seolah melihat kepada Allah supaya khusyuk. Yang mempunyai maqam muraqabah kan maafkan orang yang punya ilmu agama. Sehingga ittaqillah haitsu ma kunta. Nah, kalau orang itu merasa dilihat oleh Allah, apa berani dia menyimpang? Apa berani dia tidak melaksanakan perintah Allah? Misalkan saja seorang bos atau komandan melihat kepada anak buahnya, ketika diperintahkan otomatis nurut, dilarangkan nurut. Nah, sekarang demikian pula, bila mana orang itu merasa dilihat oleh Allah dan ketika menghadap kepada Allah beribadah seolah melihat Allah, ini kan
akhirnya dia menjadi baiknya. Sehingga dia bisa melaksanakan ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi dia murid tadi istimewa, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menemukan tempat yang mana tempat itu tanpa disensor, tanpa diketahui. Sebab dimanapun berada, kita itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggunganjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mempunyai demikian kan orang-orang khusus. Ittaqillah, takut kepada Allah dimanapun berada. Terus amanahnya, amanah itu penting. Bila mana orang itu punya sifat amanah, wafa bil ahad, asidku, maka orang akan condong. Nah, kiai tadi ketika berdebat kan sudah nurani janji, jamnya tidak tepat, dan seterusnya. Terus terjadi perdebatan. Lantas kiainya ditegur oleh yang tidak percaya kelompok animisme. Ya. Mengapa kamu datang terlambat? Padahal kita janji jam sekian. Apa jawabnya? Saya di sungai di pinggir dan ada pohon-pohon. Dan saya berharap pohon-pohon tersebut itu menebang dengan sendirinya dan membentuk perahu dengan sendirinya. Namun tidak terjadi, tidak bisa. Ini hal yang mustahil, hal yang mustahil. Pohon menebang sendiri, membentuk perahu sendiri kan mustahil. Terus dia dibodohkan oleh orang yang tidak percaya tentang adanya Allah. Kamu bodoh. Masa ada pohon bisa menebang dengan sendirinya dan bisa membentuk perahu dengan sendirinya? Jawab kiainya, kamu lebih bodoh. Bagaimana alam ini maujud tanpa ada sang pencipta? Jadi ada wujudnya alam ini menunjukkan bahwasanya ada sang pencipta. Al-hudur rahimahullah, hasanah batinah ini tidak mungkin didapat kecuali orang mempunyai nurul basirah. Orang tidak mungkin cinta kepada Allah, tidak mungkin beribadah kepada Allah, tidak mungkin taat kepada Allah kecuali punya nurul basirah. Begitupun kita tidak mungkin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak punya nurul basirah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Nah, kalau kita melihat orang cintakan gampang. Misalkan ada orang cantik, kita lihat cintakan gampang. Ada mobil bagus, kita senangkan gampang, bisa dilihat. Kita cinta orang misalkan gagah, ini kan mudah gampang. Bagaimana kita misalkan cinta kepada orang yang sudah dikubur, ya, ulama atau wali dikubur, ini kan kalau tidak punya nurul basirah, kan tidak bisa. Sehingga tidak peduli ziarah ke makamnya dan seterusnya. Nah, nurul basirah itu harus didapat dengan ilmu agama. Dan ilmu agama itu umumnya di pesantren. Dan tentu kelebihan-kelebihan pesantren banyak sekali. Sebenarnya pesantren itu sangat berjasa bagi negara. Ketika Belanda akan masuk lagi ke Indonesia dan dibantu oleh Inggris, maka Al-Mahfurah Ki Hasyim Asy'ari menggerakkan murid-muridnya untuk melawan sekutu Inggris dan Belanda. Coba senjata modern ini bisa terkalahkan oleh TNI dan para santri. Waktu itu informasinya banyak sekali bom-bom jatuh tanpa meledak, dan ini juga bisa dibuktikan di daerah Kediri, Mojogodi banyak sekali bom-bom tanpa meledak. Seolah-olah bila mana tidak ada Al-Mahfurah Ki Hasyim Asy'ari beserta santri-santrinya, bisa juga Indonesia terjajah kembali. Inilah jasa pesantren terhadap negara. Maka orang santri ini sudah wajar, yaitu mencintai tanah air, sehingga hubul waton minal iman. Mencintai tanah air merupakan bagian daripada keimanan. Jadi kita semuanya harus mencintai tanah air. Kita harus meremehkan negara dengan keilmuan, akhlak, dan lain-lain.
Kelebihan pesantren tentu banyak. Hubungan murid dengan guru ini bermanfaat fi dunya wal akhirah. Syaraful walad bisarafil walid. Mulianya anak itu berhubungan dengan mulianya orang tua. Coba misalkan saja kiai punya anak, maaf, di Jawa Timur dipanggil Gus, ini kan dimuliakan. Bisaraful walad bisarafil walid. Bahkan nanti bisa juga sarafuz zaujah bisarafiz zauj. Mulianya istri itu berhubungan dengan mulianya suami. Maka suami itu kalau nikah yang hati-hati ya. Nanti kalau orang fasikah jadi bunyai kan repot, dipanggil bunyai. Kecuali dia mau tobat kan gak apa-apa lah. Dipanggil bunyai masih member. Kelebihan-kelebihan ilmu pesantren itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Di antara qala ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, maka besok oleh Allah dipertemukan di surga di derajat yang lebih mulia supaya orang-orang beriman itu bahagia. Supaya orang-orang iman itu senang. Ya, saya ingat ya, saudara Abbas itu, Kiai Abbas sekarang ya sudah jadi kiai. Abbas itu dulu itu saya tanya tadi menjadi khodimnya Al-Mahfurlah Kiai Abdul Aziz Mansur. Sampai setia ya. Dia dari Kediri datang ke Jombang ikut Mbah Aziz. Sampai setianya. Sampai sudah jenggoten ya, dulu masih muda ya. Ini hanya berharap siapapun ingin kumpul dengan Al-Mahfurah Kiai Abdul Aziz fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan oleh Al-Mahfurah Kiai Abdul Aziz di surga, amin ya rabbal alamin. Ini khotim yang sangat luar biasa itu. Zuriyah itu ada dua, satu zuriyah bin nasab. Zuriyah bin nasab itu anak, bapak, ibu ya. Dengan arti, bila mana anak itu besok derajatnya di akhirat mulia, maka anak akan mengajak kedua orang tuanya di derajat yang lebih mulia di surga. Surga kan bukan hanya satu tingkat, ada derajat-derajatnya. Orang awam kan tidak paham demikian. Misalnya surga itu satu paket sama saja, tidak ada derajat-derajatnya. Supaya orang mukmin bahagia, maka disinilah perlunya orang mempunyai waladin sholihin yad'ulah, mempunyai anak yang soleh. Di prosesnya harus dengan pesantren atau rezeki urusan Allah. Silahkan orang menjadi dokter, silahkan orang menjadi pedagang, silahkan, pembisnis silahkan. Namun yang penting soleh. Kalau tidak soleh kan repot semuanya. Dokter itu kalau tidak soleh kan bahaya. Misalkan suntik yang mestinya harganya 100.000 suruh bayar 1 juta. Pasien kan tidak mengerti itu. Obat yang mestinya 100.000 suruh beli 1 juta. Ini kan. Juga pedagang kalau tidak soleh kan juga bahaya, tidak jujur kan bahaya. Begitu pejabat juga demikian. Ini kan bahaya. Maka saat itu yang penting soleh dimanapun tempatnya. Jadi pedagang yang soleh, dokter yang soleh, petani yang soleh, yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, dan seterusnya. Jadi semuanya itu membutuhkan ilmu agamanya. Membina rumah tangga butuh ilmu agama supaya baiknya. Tetangga pun membutuhkan ilmu agama supaya menjadi baiknya. Coba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarah." Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir itu supaya memuliakan tangganya. Jadi alamannya orang itu yang imannya kuat, dia memuliakan tangganya.
menghormati tangganya. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ghazali rahimahullah, misalkan orang itu berbuat baik kepada tangga, menghormati tangga itu bukan hanya berbuat baik saja. Ikramul jar bukan hanya berbuat baik saja, namun harus sabar, harus betah-betahkan. Sehingga Imam Ghazali berkomentar, bila mana orang itu mempunyai tangga yang buruk, lantas dia wadul, tangga saya buruk. Ini menunjukkan justru orang yang wadul itu yadulu ala syarrih. Yang wadul itu menunjukkan yang jelek. Sebab tugasnya apa? Tugasnya menutupi aibnya tangga. Kejelekan tetangga ditutupi. Jadi jangan dikira orang yang wadul itu baik, bukannya. Sebab kewajiban orang itu menutupi kejelekan orang lain. Kalau nasihat, ya silahkan 4 mata. Jadi sebenarnya yaitu kita menghujat kepada orang lain di media atau demo menghujat, itu kan tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebab nasib negara Presiden Indonesia itu kan melas ya, tiap akhir jabatan dihujat terus oleh rakyatnya sendiri. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu namanya membuka aib pada orang lain. Silahkan ke nasihat berhadapan 4 mata. Kita menemui tamu pun ini juga perlu dengan ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah." Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, alamatnya orang yang imannya kuat. Dengan tamu menghargai, dengan tamu menghormati. Tamu pandangan kita kan bukan sekedar tamu saja. Namun di balik itu ada sirrun minal asrar. Ini kan harus didapat dengan nurul basirah. Tamu itu kata ulama ya, datang membawa barokah. Memudahkan rizki sahibul bait ya. Ya minimal yang kelihatan mata itu loh. Kalau sowan ke kiai bawa gula teh ya. Yang kelihatan mata. Belum nanti yang tidak kelihatan. Apalagi Imam Ghazali mengatakan rizkul alim bi'aidin nas. Rizkinya orang alim itu oleh Allah dipermudah dilibatkan manusia. Maka tidak aneh kiai datang ke santri datang kiai bawa gula teh. Allah menakdirkan demikian, memudahkan rizkinya orang alim demikian mudah. Tamu itu datang membawa barokah, membawa rizki, memudahkan sahibat rizkinya dimudahkan, dan ketika tamu itu pulang, maka sahibul bait dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh tamunya dosa dibuang ke laut. Ini kan tidak bisa dilihat kasat mata. Kecuali yang demikian ditemukan oleh orang yang al-arif billah, orang yang makrifat. Nah sekarang setelah ilmu ekonomi, tamu kan merepotkan. Satu menyita waktu, kedua harus nyuguh-nyuguh. Sehingga yang ikramud duyuf itu loh. Yang memuliakan tamu ini mayoritas orang-orang pesantren. Santri itu kan sangat luar biasa ya. Orang pesantren kan sangat luar biasa. Kiai itu kan murah. Sampai bertamu kepada kiainya jam 11 malam tetap ditemui saja. Coba kalian bertamu kepada orang yang bukan pesantren jam 11 malam ya. Bisa dipanggilkan satpam. Dan juga kebaikan orang itu bisa dilihat ada tamunya apa tidak. Ada tamunya apa tidak, itu kebaikan orang. Ya alamatnya orang baik itu orang mau bertamu. Ya logikanya ya, misalkan saja ada orang jahat, orang bakhil, orang kejam. Terus apa berani masyarakat bertamu kepadanya? Kan pikir-pikir. Kecuali beraninya kadang hanya nagih utang saja itu. Atau berhutang gitu saja. Inilah kita perlunya membangun itu kemuliaan pada diri kita. Sebab kemuliaan diri kita ini akan membawa kemuliaan kepada keluarganya, pada anak-anaknya. Ini dzurriyyah bin nasab. Ada dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab itu biwasilatil ilmi, dengan lantaran ilmu.
Misalkan saja orang mempunyai guru yang derajatnya mulia, maka besok murid tersebut ini oleh Allah akan dikumpulkan di surga di derajat yang lebih mulia bersama dengan guru-gurunya. Coba, ilmu pesantren itu kan bil isnad. Punya guru-guru sampai mu'alifnya. Nanti hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah pentingnya kita mendapatkan ridhonya guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari guru-guru kita dan membuahkan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ridhonya guru itu wasilah ya. Orang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu diridhoi oleh Allah itu, tentu orang akan dimuliakan oleh Allah. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Ini dzurriyyah bin nasab. Maka saudara Kiai Abbas ya, Bapak Abbas mudah-mudahan masuk di dzurriyyah bin nasab ya. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh Al-Mahfurah Kiai Abdul Aziz beserta guru-gurunya fil jannah amin ya rabbal alamin. Beliau sampai nekat demikian ya, sampai nekat demikian. Semenjak mati urip nderek kiai niku. Sampai demikian. Saya ingat ya, dulu masih ngon sapi, Pak ngon wedhus ke sawah dan lain-lain. Ini perlunya kita berguru di pesantren, ini menjadi mulianya sebab kita dengan keilmuan, kita punya guru, kita bisa menjadi dzurriyyah bisabab. Sebab ilmu orang akan dikumpulkan oleh Allah beserta gurunya. Maka ridho guru itu penting ya, ridho guru itu penting. Dalam sufi mengatakan ridho Allah fi ridho syekh. Ridhonya Allah itu dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang dapat ridhonya Allah akan dimuliakan oleh Allah, kita yang yakin gitu. Tidak main-main ridho, tidak main-main ya. Sahabat itu kan umatnya Kanjeng Nabi kan terbaik sahabat, khairu ummati qarni. Sehingga kalau kita nyebut sahabat radhiyallahu anhu itu kan makom tinggi. Kalau orang biasa ulama rahimahullah, wali rahimahullah, kalau orang biasa al-mahfurat atau ghafarallahu lah. Ridhonya guru itu penting bagi kita supaya kita ada ilmu kita manfaat, ilmu kita barokah. Mudah-mudahan anak kita dan kita oleh Allah dijadikan anak yang sholihin wa sholihat amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat ridho dari guru-guru kita dan dapat ridhonya Allah amin ya rabbal alamin. Jadi ridhonya guru itu penting. Seperti halnya Al-Maghfurlah Kiai Abdul Karim. Ini beliau sering minta doa kepada santrinya ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan ridho dari Al-Maghfurlah Kiai Khalil Bangkalan, dan sehingga buah Lirboyo ini buahnya apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Kiai Abdul Karim. Dan Kiai Abdul Karim ilmunya manfaat dan barokah, ini rasanya beliau selalu berharap dari Allah minta diridhoi oleh guru-gurunya. Sebab jasa guru itu besar sekali bagi kita semuanya. Kita bisa terhindar dari neraka, jasa guru kita. Kita bisa masuk surga sebab guru kita. Kita bisa jadi orang baik sebab guru kita. Kita dimuliakan oleh masyarakat sebab guru kita. Kita mulia di akhirat sebab guru kita. Maka kewajiban kita bersama yaitu bersyukur. Dengan arti kita mendoakan guru kita yang sudah meninggal dunia. Kirim Fatihah. Kalau masih hidup kita menyambung walaupun kita tetap mendoakan. Dan ini namanya santri yang bersyukur. Kalau masih mau menjalin kepada gurunya, pada alma maternya. Syukur itu ibadah yang kelas tinggi, namun tidak perlu saya kupas, nanti akan makan waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik, ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti syukrul wasaid wa syukrun lillah.
Kita menyukuri kepada orang-orang yang berbuat baik itu. Namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mensyukuri, maknanya kan mengufuri, mengangasi nikmat. Kalau kita mengangasi kepada orang yang berbuat baik kepada kita, berarti kita mengangasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa Jawanya? Air susu dibalas dengan air tuba ya. Itu kan contoh yang buruk sekali. Dikasih kebaikan, namun air tuba itu kenapa Pak? Nggih air tuba. Apa? Jelekan ya. Itu kan contoh yang tidak baik. Jadi tugas kalian bersyukur ya kepada guru-guru kalian. Bila mana ada hal kita hadir ketiadanya, atau ziarah ke kuburannya dan lain. Sebab guru kita jasanya sangat luar biasa bagi kita semuanya. Dan kita mahabbah kepada orang alim, ini ada atharnya. Nanti anak-anak minas sholihin wa sholihat. Tidak main-mainnya. Jadi dzurriyyah bersabab ini perlu kita bangun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahab. Besok oleh Allah orang akan dikumpulkan dengan siapa ketika dia hidup di dunia itu mencintai siapa. Jadi kita mencintai ulama, mencintai orang solehin tidak akan tersia-sia. Besok orang yang demikian akan dimuliakan oleh Allah di surga di derajat yang lebih mulia. Di surga yang derajatnya mulia. Almar'u ma'aman ahab. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, ini sahabat sangat bahagia. Sahabat sangat bunga. Ada sebuah cerita. Jadi orang A'rabi itu bermanfaat ya bagi sahabat. Sahabat itu memahami ilmu agama, ini adakannya lewat orang A'rabi. Maka di kelas kadang kan perlu ada orang A'rabinya itu. Nah, A'rabi itu tanya kepada Rasul kan macam-macam. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Katakan Nabi, ma'adatta, apa yang kau siapkan? Jawabnya, hubballah wa rasulih, a'adattu hubballah wa rasulih. Sama mempersiapkan hari kiamat, yaitu dengan mencintai Allah dan mencintai Rasul, kata Rasul, almar'u ma'aman ahab. Nah peran santri itu jangan dianggap remeh ya. Selagi ada orang yang berzikir Allah, selagi orang yang beribadah, maka hari kiamat masih jauh. Selagi ada orang yang tawaf, ini ilmuwan sudah menyelidiki, maka bumi akan stabil. Ini kan jarang dipahami. Kalau tidak ada orang yang berzikir Allah, tidak ada orang yang beribadah, maka bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari kiamat itu tiba, ini dalam keadaan kondisi masyarakat sudah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orang awam tidak paham. Santai itu untuk kestabilan alam kan tidak paham, kestabilan bumi kan tidak paham. Namun orang intelektual, ini sudah ilmuwan sudah memahami orang tawaf itu berhubungan dengan kestabilan bumi. Kalau tidak ada orang tawaf, maka bumi akan hancur. Sedangkan tawaf kan tidak pernah sepi. 24 jam penuh ada orang tawaf. Wafi riwayat ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu qauman walam yalhaq bihim. Ada orang yang mencintai kaum, namun amalnya tidak sama. Yang dicintai itu orang-orang yang derajatnya tinggi. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Kalau tadi ya anta ma'aman ahab, kalau di sini almar'u ma'aman ahab. Jadi artinya kita mahabbah kepada orang lain, kepada orang-orang sholihin, ini bisa mengangkat derajat seseorang. Almar'u ma'aman ahab ini hadis ini ketika diterima oleh sahabat, ini sahabat bahagia. Hanya dengan cinta saja itu.
itu derajat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang itu tidak punya nurul basirah, ini kan yang dicintakan aneh-anehnya. Misalkan mencintai dolanan burung, senang musik, terus mugi dan lain-lain, Vespa dan lain-lain. Kalau tidak punya nurul basirah kan demikian. Maka buah ilmu yang penting ini adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah banyak, ilmu banyak, ini tujuannya litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati. Orang misalkan saja ibadahnya banyak, ilmunya tinggi, banyak. Kalau hatinya kotor kan tidak ada nilainya, tidak ada asarnya. Hatinya bengis, kasar, kaku. Pada Kanjeng Nabi saja oleh Allah diperintah untuk tawadhu. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Supaya kamu adab asar kepada santri-santrimu ya Muhammad. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min hawli. Kalau kamu keras, kaku, kasar, bengis, maka orang di sekitarmu akan bubar. Jadi kalau kiai itu kok keras kepada santrinya, bengis, sadis, maka pondok bisa bubar, tidak main-main. Namun orang bisa dapat walas asih kalau dapat rahmat Allah. Kalau orang dapat rahmat Allah, sosoknya akan lemah lembut. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk tawadhu. Man tawadhu'a rafa'allahu derajat. Barang siapa yang tawadhu, maka derajatnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngerti tawadhu kan orang yang mempunyai nurul basirah. Artinya supaya ilmu yang kalian dapat untuk beramal saleh atau ibadah tujuan litasfiyatil qulub dan hati yang bersih supaya memunculkan akhlakul karimah. Orang bisa diterima di masyarakat, di keluarga itu harus dengan akhlakul karimah. Misalkan saja ada orang gagah, jabatannya tinggi, ekonominya mapan. Terus dia dengan istrinya itu menyanyiakan, pulang mabuk semenang-menang. Ini kan tidak bisa, istrinya mencintai kan tidak bisa. Tidak bisa membentuk keluarga yang harmonis. Orang di tengah masyarakat dia bengis, dia sadis, dia curang dalam berbisnis. Dia tidak akan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada kejadian, ini kan iman-iman. Ada kiai tukang khutbah, namun dia dalam muamalah curang, ngapusi. Akhirnya tidak diangkat lagi menjadi khotib. Jadi kita diterima di tengah-tengah keluarga, diterima di tengah masalah dengan akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu lillah ya, perbedaan antara maaf orang pesantren dan luar pesantren. Kalam sufi mengatakan kullu syai'in la li ajlillah bahwa maksiat. Segala sesuatu itu bila mana dilakukan bukan karena Allah, itu merupakan kemaksiatan. Orang riak kan bukan hanya menghilangkan pahala saja, namun akan diambil tindakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada muhlikat yang merusak, riya, ujub, sombong, ada yang munjiat, ikhlas, sabar, istiqomah, ihsan dan lain-lain. Al-karimah itu ciri khas pesantren lillah ya. Kalau orang lillah tentu ibadah kepada Allah, akhlaknya baik, lemah lembut dan seterusnya. Dan al-karimah itu supaya membuahkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita dapat untuk diamalkan, untuk berakhlak baik, ini buahnya dan natijahnya itu loh. Itu untuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, bila mana kalian mencintai Allah, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Allah dan melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Kalau orang dicintai oleh Allah, maka wayudaulahu al-qabul fil ard, maka sosoknya orang tersebut di bumi itu diterima oleh orang-orang baik. Adapun orang yang tidak baik tentu tidak suka. Ini sosoknya orang yang mahbub indallah, makbul indallah. Sosoknya dicintai oleh masyarakat. Maka kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah, maka sadis ya, wajahnya akan sadis.
Berbeda dengan orang yang dicintai oleh Allah, kita melihat wajahnya kita senang, berseri-seri. Mata hati kita kan bisa merasakan demikian. Kalau orang dicintai oleh Allah akan dimuliakan oleh Allah, dan orang yang cinta kepada Allah dan direalisasikan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tidak diragukan kalau orang dicintai oleh Allah. Kalau orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Itulah buahnya ilmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab maaf, kadang orang itu buahnya ilmu tidak cinta kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah. Maka tidak aneh ya di luar pesantren itu. Walaupun titelnya tinggi, nanti ketika pensiun dolanan ayam, burung dan lain-lain. Ya dolanan gak apa-apa saja, namun jangan berlebih-lebihan gitu. Barang mubah itu jangan berlebih-lebihan saja. Saya punya kawan ya, dulu waktu musim sepeda untuk gasile itu. Jadi ada kawan itu punya sepeda gasile 10 dimasukkan di kamar semuanya, dikunci. Apa kata istrinya? Entah itu Pak, suami saya daripada mencintai istrinya lebih baik mencintai sepedanya itu. Ini kan kalau orang mencintai sesuatu tidak dengan ilmu kan bisa madorot kepada keluarganya. Istrinya dicampakkan, anaknya dicampakkan, kadang kalau senang burung, anaknya belum dimandikan, dia sudah memandikan burungnya atau ayamnya. Telah kami sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf. Ila khadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ila khulafa'ir rasyidin. Wa ila azwajin Nabi khususan Khadijah wa Isa wa ila ali Nabi khususan suhada fi Badar wa Uhud wa tabi'in a'immah khususan ila a'immatil arba'ah wa awliya ulama il amirin Imam Ghazali Imam Ghazali masyayikhina khususan ya Abdul Aziz Mansur ya Anwar Mansur ya Mansur Makatul Karim ya Zuki ya Masal Syekh Fati abaina wa ummatina wa jam'il muslimin wal muslimat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ridha ilah wa liqata'il hawaij wa lijabil mas'ulatil fil mafasid wal ijabah wal qabul wal safatir rasul wala manabasal salih wali sifai mardona wali sifai maradil wali sifai punya muslihah. Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya akan saya menambahkan sedikit ya bagi khotimin, saya pesankan supaya kalian melanjutkan di tingkat atasnya ya, insyaallah Pondok Bajul Kubang Pondok Darul Siin ya. Ini sudah instan ya, sudah instan. Kalian di sini cukup ngaji, insya Allah ilmu manfaat dan barokahnya. Tidak usah pindah ya, tidak usah pindah, cukup di Pondok Bajul Kubang diteruskan. Kalau pindah ke rumah silahkan nikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka wal mu'afata ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa husnul khatimah wa safata wal jannah ya Allah wa barakatul anbiya. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
wa antal musta'an walaikal balagh wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud. Rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah waj'al lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bis salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka jami'un nasil yaumi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa bainahu salam fil jannah. Allahumma ij'alna wa man sakana fi hadzal ma'ad wa man takhla hadzal ma'ad wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man aksana ilana wa man ahabbana fillah wa man awsana bidu'at min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsurna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta liwa'ihi sasam fil jannah. Allahumma faqihna wa yam fiddin walimna nabil. Allahumma rzuqna wa iyam ziyadatan fiddin wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna wa im alutfa fima jarat bil maqadir ya latif ultuh bina wa bihim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'duratana wa ta'lamu hajatana fatina sulana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innal yaghfir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubashiru qulubana wa yaqina sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamta lana ya Allah ya Rabbana inna ata'ina thawabaha nabiyal mustafa wa la asma'u husan kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alni jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir qabrahum. Allah wasi' qabrihim. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum kufratan min kufrihim. Allahumma irfa' darajatin fil jannah. Allahumma bihaqqi sabna. Allahumma ja'al fitam wa nuran fi qabri nuran mustaqim wa hadiyatan lahum rahmatan lahum. Allahumma ajirna wa yaminan nar. Allahumma ajirna wa yaminan nar. Allahumma ajirna wa yaminan nar. Allahumma adkhilna wa yam al jannah. Allahumma adkhilna wa yam al jannah. Allahumma adkhilna wa yam al jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa tiyatahum wa asrahum wa ulumahum. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjah ilaika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina hadili tuqdalana. Allahumma fasafina fi anfusina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'aana subhanallahi ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kull. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kull. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kull. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulliha liminal ahwali muqad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa mamadah ya wasi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.